Kami bersyukur Tuhan dalam hidup kami. Setiap kami mendapatkan kesempatan untuk kami menyembah, memuji, memberikan yang terbaik, hati kami yang mengasihi Tuhan. Betapa kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang amat sangat baik buat kami. Bahkan dalam sepanjang hidup kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Bahkan sepanjang umur kami, sepanjang hidup kami tahu kami terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami datang untuk kami menyembah Engkau. Biarlah dengan kerendahan hati kami, dengan segenap kerinduan hati kami memuliakan Engkau Bapa yang mengasihi hidup kami. Sebab Engkau yang terindah, termanis, termulia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Oh, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut
Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Raja. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau Tuhan dan Rajaku. Kau Tuhan dan Rajaku. Ku sembah nama di atas segala nama, Kau yang berkuasa. Terima kasih, Kau pertolongan, pengharapan dalam hidup kami. Tiada yang lain jadi pengharapan kami. Tiada yang lain selain Engkau. Kau yang layak disembah. Kami sembah dan kami sembah segenap hati dan hidup kami. Sembah Tuhan, berikan pengagungan yang terbaik buat Tuhan. Ya Tuhan yang mengasihi,
Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan engkau. Oh, Dia Tuhanmu, Dia Rajamu. Oh, Bapa yang baik itu selalu mengasihi. Bapa yang baik yang selalu mengasihimu. Sembah, sembah, oh kami menyembahmu. Kami menyembah, kami menyembah. Layak Engkau Tuhan, layak Engkau Tuhan, Engkau layak. Sembah, sembah, sembah dan puji hanya di tahta-Mu. Hanya di tahta-Mu Tuhan. Ya lalu kebasyana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Allah yang teramat baik, Kau teramat baik. Biar kebaikan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Kau sangat baik. Oh, Kau sangat baik. Kau sangat baik. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Dia Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kau luar biasa. Kaulah segalanya. Oh, kami menangis di hadapan Tuhan, menyembah dengan seluruh kehidupan kami, karena Engkau satu-satunya yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku
kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Akan Engkau, Kau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak kami puji. Yesus, terima kasih.
Terima kasih, Engkau yang terindah, Engkau yang terindah, Engkau yang terindah, Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Oh, ini kami datang, kami datang menyembah, kami datang Tuhan, biar semua isi hati kami curahkan di hadapan-Mu, di pelataran-Mu, di tempat kudus-Mu, di hadapan-Mu kami menyembah. Oh, hanya Kau satu-satunya, nama di atas segala-galanya. Oh Tuhan, ini hidup kami, betapa kami kagum, betapa kami rindu, betapa kami rindu. Oh, hanya nama-Mu yang layak, betapa kami kagum. Oh Yesus Tuhan, di dalam dunia ini tiada yang lain, bahkan di dalam segenap hidup kami tiada yang lain. Satu nama yang kami sembah, satu nama yang kami tinggikan, tempat kami bermazmur, tujuan hidup kami. Oh, tempat kami menyembah Yesus, Yesus. Oh, hanya nama Yesus, dan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Oh, Engkau Bapa, Engkau Bapa, Engkau Tuhan, segala Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mungkin segala sesuatu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kadangkala kami merasa terlalu berat apa yang terjadi. Tapi ada kalanya kami dibawa Tuhan menikmati berkat-berkat yang melimpah. Satu ketika kami bisa menikmati berkat yang melimpah. Tapi ada kalanya juga Tuhan membawa kami mengalami hal-hal yang di luar kemampuan kami. Tuhan, kami tahu tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya menghadapi hidup kami. Kadangkala hal-hal yang di luar kemampuan kami tahu kalau kami mengatasinya cuma dengan kemampuan kami tidak mampu Tuhan.
Kami seperti rusa yang lemah, yang butuh perlindungan Tuhan. Kami berlari menuju sumber air yang tenang untuk mencari kepuasan hidup kami, untuk mencari perlindungan kami. Dan saat ini biarkan kami berlari kepada Tuhan, mencari perlindungan kami hanya di dalam Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, amin, hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapan. Amin.
sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, karena hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhan, saat ini kami mau tundukkan hati kami untuk kami dengar Engkau berbicara buat kami. Mari sampaikan pesan firman-Mu buat kami. Kami siap diubahkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, dalam seri kedewasaan calon mempelai Kristus, firman Tuhan atau pesan Tuhan saya berikan judul jangan takut. Saudara, saat kecil manusia itu takut pada dua hal ya. Saat kita kecil, saudara ingat pada saat kita masih kanak-kanak, kita takut yang pertama itu suara keras ya. Suara guntur, suara pintu yang dibanting, suara ayah kita saat marah. Saat itu, saat kecil, kita pasti takut dengar suara yang keras, saudara. Yang kedua, saat kecil kita takut jatuh, saudara. Ya, saat belajar berjalan, ya saat kita mulai merangkak, kita berjalan, kita mulai takut kalau aku ini jatuh, saudara. Dan mulai bertumbuh semakin hari, semakin dewasa, maka ketakutan kita pun berubah, saudara. Takut gagal, takut ditolak, ya banyak macam, saudara. Ketakutan. Dan hari-hari ini ketakutan itu menguasai banyak orang. Kecemasan, kekhawatiran menguasai banyak orang. Ya. Tidak hanya sekedar takut seperti pada waktu kanak-kanak, saudara. Tetapi ketakutan kita ini semakin berubah. Serasa kita ini melihat Goliat yang semakin besar, saudara. Tetapi pada malam hari ini kita mau baca di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga. Keluaran 15 ayat yang ketiga untuk kita semuanya. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Jehovah itulah namanya. Tuhan kita ini, saudara, bukan sekedar gembala yang baik, tetapi dikatakan Dia adalah pahlawan yang besar, saudara. Pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita itu pahlawan perang, apa kita ini takut, saudara? Hari-hari ini saat kita takut, mari ingat firman Tuhan ini di dalam Keluaran 15 ayat yang ketiga ini. Tuhan adalah pahlawan perang, saudara. Kalau Tuhan kita pahlawan perang, harusnya kita ini juga prajurit-prajurit perang. Orang-orang yang berperang tidak takut, saudara. Saudara ingat kisah Yosua. Saat Tuhan sendiri datang menemui Yosua dan berkata, lepas kasutmu. Karena tempat atau tanah yang engkau injak itu adalah kudus. Saudara, Tuhan sendiri datang sebagai panglima perang, saudara. Saudara, hari-hari ini
Kalau kita mengalami ketakutan, ingat kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau takut, karena Tuhanmu adalah pahlawan perang, saudara. Di dalam kisah di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik di dalam sebuah perahu, saudara, sebuah kapal. Dan kemudian Tuhan Yesus tertidur di kapal itu. Lalu kemudian kapal yang dinaiki Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dihantam oleh badai yang kuat. Murid-muridnya ketakutan. Mereka teriak-teriak. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Ya, Rabi, Rabi, kita akan mati. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus sudah mengiring Tuhan Yesus. Tetapi mereka ketakutan, saudara. Dan Tuhan Yesus tidurnya nyenyak pada waktu itu. Dan saat dibangunkan, saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus terbangun. Dia melihat wajah murid-muridnya. Dia gerak-gerakkan tubuhnya terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian dia berkata kepada badai itu, diam dan teduhlah engkau. Ya. Saudara, alam ikut. Alam ini nurut perintahnya Tuhan, saudara. Dan kemudian benar, alam ini menjadi teduh, saudara. Saudara, Tuhan Yesus tenang pada waktu mengalami badai itu, saudara. Tuhan Yesus tidak gelisah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita juga sama, saudara. Tanda orang yang percaya itu adalah tidak gelisah. Tanda orang yang percaya adalah dia tidak takut, saudara. Seperti Tuhan Yesus, di mana dia ini tahu bahwa Bapaknya menyertai dia. Ada kuasa di dalam perkataannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi takut. Jangan kita menjadi gelisah, saudara. Tahun 2010 WHO pernah merilis sebuah survei pembunuh manusia. Nomor 2 adalah depresi, saudara. Saudara tahu depresi? Depresi itu tekanan dalam hidup, saudara. Orang menjadi stres, orang menjadi gelisah, orang menjadi takut. Akibatnya setelah stres, depresi, saudara. Banyak orang-orang mengalami depresi. Dan tahun 2010 pembunuh nomor 2 yang dicatat di WHO adalah depresi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ini jangan mudah untuk kalah, saudara, menghadapi tekanan-tekanan keadaan saat ini. Kalau hari-hari ini mungkin pandemi menekan kita, sekarang waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan bangkit, saudara. Kita tunjukkan bahwa Tuhan kita adalah perlindungan kita, saudara. Lakukan bagian kita seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, saudara. Tetapi jangan kita ini jadi orang-orang yang ketakutan. Jangan kita ini menjadi gelisah, saudara. Jangan kita ini menjadi khawatir. Karena Tuhanmu, Tuhan yang menyertai. Kalau memang kita sudah selesai tugas kita, bukan karena COVID saja, saudara. Pasti kita harus pulang ke rumah Bapa. Kalau kita harus menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini, sudah selesai pekerjaan kita. Bukan karena COVID saja, saudara. Apapun yang terjadi bisa membawa kita untuk pulang ke rumah Tuhan. COVID ini hanya sebagian kecil cara yang saat ini Tuhan juga pakai untuk memanggil pulang orang-orang yang dikasihi, saudara. Tetapi kita jadi anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Janganlah engkau takut, saudara. Tuhan bukan hanya sebagai gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23, bagaimana dia menyebut dirinya adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik, saudara. Hari ini saya ingin menunjukkan untuk kita semuanya bahwa Tuhan kita pahlawan perang. Tuhan kita adalah pembela yang ajaib, saudara. Tuhan kita adalah perlindungan yang kuat buat setiap kita. Para kekasih-kekasihnya, saudara. Kalau Allah kita the mighty God, Allah kita ini Allah yang perkasa, tentunya kita ini juga orang-orang yang perkasa, saudara. Kita menyandang nama Kristus di dalam hidup kita ini. Kalau kita jadi orang Kristen, itu kita artinya menyandang nama Kristus, saudara. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, sebab Allah
memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Takut itu spirit, saudara. Takut itu roh, saudara. Itu roh yang menekan, saudara. Dan itu tidak bisa dilawan dengan meditasi, dengan obat-obat penenang, saudara. Tidak bisa. Roh seperti itu, roh ketakutan itu dilawan dengan kuasa Tuhan, saudara. Dan kuasa Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan supaya kita lepas dari ketakutan, saudara. Sekalipun ada banyak ancaman di dalam hidup kita hari-hari ini, saudara. Setiap saat ancaman itu selalu ada. Kalau dengar banyak berita, saudara, COVID di mana-mana, saudara, itu membuat kita takut dan tertekan. Tapi hari ini saya ingin memberitakan untuk saudara, jangan engkau takut, karena Tuhanlah perlindunganmu, Tuhanlah naunganmu. Tuhan yang menyertai kita, itu janji untuk kita semua, saudara. Di dalam firman Tuhan, saya mencoba untuk mengulas satu keluarga yang hebat ini, saudara. Ada satu keluarga yang dicatat di dalam 1 Tawarikh, di dalam pasal 27 ayat 5-6, saudara. Ini ada seorang yang luar biasa, ini pahlawan yang luar biasa, saudara. 1 Tawarikh 27 ayat 5-6 berkata, Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan yang mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat, anaknya. Saudara, ada sebuah generasi yang luar biasa. 3 generasi, saudara. Yang pertama Imam Yoyada, saudara. Ini imam yang bekerja di kemah suci, saudara. Ya, Imam Yoyada. Imam Yoyada punya anak namanya Benaya, saudara. Ini orang kepercayaan daripada Raja Daud, saudara. Dan Benaya punya anak yang namanya Amisabat, saudara. Ini generasi yang hebat, saudara. Saya ingin kita belajar daripada kisah Benaya, saudara. Benaya ini luar biasa. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23 ayat 20 sampai 21. 2 Samuel 23 ayat 20 mulai. Selanjutnya Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tetapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Saudara, dicatat Benaya ini yang pertama, dia ini mengalahkan 2 pahlawan Moab, saudara. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu terjemahan, saudara, mengatakan wajahnya seperti singa. Pahlawan Moab ini wajahnya seperti singa, saudara. Ya, artinya apa? Ini orang yang mengerikan, saudara. Kalau disebut pahlawan Moab, ini bukan orang biasa, saudara. Ini orang-orang perkasa. Ini orang-orang andalan daripada tentara Moab, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara lihat di film-film, ya, saudara lihat di kisah-kisah, bagaimana seseorang yang akan berperang, saudara. Dia mau rias wajahnya yang tampak mengerikan, saudara. Supaya apa? Musuhnya takut, saudara. Musuhnya terintimidasi saat melihat dirinya, saudara. Dan 2 orang Moab, 2 pahlawan Moab ini dikatakan wajahnya seperti singa, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut, saudara. Menghadapi 2 musuhnya ini, menghadapi 2 pahlawan Moab ini, dia bunuh kedua-duanya, musuhnya ini, saudara. Dia kalahkan kedua musuhnya ini, saudara. Benaya tidak takut, saudara. Selain dia pernah mengalahkan 2
pahlawan Moab. Benaya ini juga pernah mengalahkan singa. Dia mungkin ingat pada waktu itu pimpinannya Raja Daud. Pada saat Raja Daud muda, dia mengalahkan juga singa, mengalahkan beruang. Nah, mungkin pada waktu itu dia teringat, dan saat dia tahu ada sebuah lubang yang di dalamnya ada singa, ada gua yang ada singanya, saudara. Dia masuk ke dalam gua tersebut, dia masuk ke dalam lubang itu. Di musim dingin, di musim salju, saudara. Saudara, ini tempat yang salah, saudara. Dia ada di tempat yang salah, saudara. Benaya ada di dalam gua, ada di dalam lubang yang mana ada singanya, saudara. Tetapi Benaya dia tidak takut bahaya. Karena dia percaya Tuhannya menyertai dia, saudara. Dan saudara kalau tahu saat musim salju, kalau di negeri kita di Indonesia tidak ada musim salju, tetapi kita juga mungkin pernah melihat film-film di mana musim salju. Kalau orang berjalan di musim salju pasti licin, saudara. Dan itu butuh pakai sepatu khusus untuk bisa berjalan di atas salju itu, saudara. Dan saat itu mungkin tidak ada sepatu yang seperti sekarang ini. Tetapi Benaya, dia masuk di dalam lubang singa di saat musim salju, saudara. Musim dingin, saudara. Dia lawan singa itu dan dia bunuh singa itu. Bahkan dia kalahkan orang Mesir, saudara. Senjatanya apa? Tongkat, saudara. Orang Mesir bawa tombak, tetapi dia cuma bawa tongkat, saudara. Dia tidak takut bahaya karena dia percaya Tuhan yang menyertai dia, saudara. Apapun ketakutan kita hari-hari ini, saudara, hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan engkau dikungkung oleh rasa takut. Jangan engkau terintimidasi oleh rasa takutmu, saudara. Hari-hari ini jangan berita-berita COVID yang kita baca, saudara. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga jangan menyebarkan berita-berita yang menakutkan buat orang lain. Tetapi baiklah kita menebarkan kekuatan, saudara. Benaya itu artinya, nama Benaya artinya Tuhan yang membangun. Arti nama Benaya adalah Tuhan membangun, saudara. Dalam hidup kita, bagaimana perkataan kita? Apakah perkataan kita membangun orang lain, menguatkan orang lain, atau menjatuhkan orang lain, menekan orang lain, menyakiti hati orang lain, saudara? Saudara, jadilah Benaya-Benaya di dalam kehidupan saat ini, saudara. Bangun orang lain dengan kekuatan, saudara. Saat mereka lemah, saat mereka takut, bangkitkan iman mereka. Saya percaya Tuhan berkenan buat kita, saudara. Saat 10 pengintai melapor kepada Musa, saudara ingat kisah itu? 10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang, mereka seperti raksasa. Saudara, ini orang ketakutan, saudara. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata, Tuhan yang menyertai kita, jangan takut, jangan undur dari Tuhan. Saudara, setiap kita hari-hari ini, baiklah kita ini membangun iman percaya kita. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semuanya. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin, Tuhan menjadi perlindungan yang kuat buat setiap kita. Dan saya percaya saat kita punya iman yang teguh, Tuhan itu menyertai kita sampai saat ini, bahkan untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Saya akan memberikan 3 hal bagaimana untuk mengalahkan ketakutan, saudara. Ya, bagaimana untuk mengalahkan ketakutan? Yang pertama, saudara, jurus yang pertama untuk mengalahkan ketakutan, yaitu sadari bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara, itu janji Tuhan buat kita, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan janji, Tuhan menyertai kita. Jangan engkau takut, saudara. Di dalam kisah Indian, di dalam kehidupan Indian, ada masa di mana disebut sebagai masa akil balik dari seorang anak Indian. Dan cara yang dilakukan adalah
membawa anak tersebut yang sudah mulai remaja, dibawa ke tengah hutan, saudara. Dia harus ditinggal di tengah hutan pada malam yang gelap. Ya. Dia dibiarkan di dalam hutan tersebut. Apakah dia nangis atau dia menjerit-jerit atau dia bisa melewati malam itu dengan tenang, saudara. Ada satu anak Indian, dia masuk di dalam hutan bersama dengan ayahnya untuk menguji. Sebagai tanda dia ini sudah masuk di dalam masa akil baliknya. Dia dibawa oleh ayahnya ke dalam hutan tersebut. Saudara, pada saat hari mulai gelap, ayahnya sudah pergi menjauh dari dia. Anak ini duduk sendirian di tengah hutan. Suara burung-burung hantu mulai keluar, saudara. Binatang-binatang lain mulai mengeluarkan suaranya. Bahkan mungkin ada auman singa, saudara. Anak ini ketakutan. Anak ini mulai menangis, saudara. Tetapi ternyata ya, dia lewati malam itu seorang diri. Dan dia tetap ada di tengah hutan itu, saudara. Sampai saat matahari menyingsing, dia terbangun. Dia melihat ayahnya. Ayahnya berkata, "Kamu lulus, nak. Kamu lulus menjadi seorang Indian yang dewasa mulai hari ini." Anak ini bahagia sekali saat ayahnya datang. Dan dia bercerita, "Pak, aku takut tadi malam. Aku sendiri tadi malam." Ayahnya berkata kepada anak Indian ini, "Kamu tidak sendiri, nak. Sebenarnya aku tidak jauh daripada engkau. Aku mengawal engkau. Aku tidak akan membiarkan binatang-binatang buas menyerang engkau. Aku tidak akan pernah membiarkan hewan-hewan di dalam hutan ini membunuh engkau. Aku ada semalam-malaman. Aku berjaga-jaga untuk engkau." Saudara, ketahuilah Tuhan itu menyertai kita, saudara. Setiap daripada kita, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Kalau memang sudah selesai tugas kita di muka bumi ini, kita pasti pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau belum waktunya, kita akan masih tetap ada. Karena Tuhanmu, Dia adalah Bapa yang baik, Dia menyertai engkau. Yang kedua, saudara, jurus yang kedua untuk mengalahkan ketakutan. Sadari bahwa sadari perlindungan Tuhan atas diri kita, saudara. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu menjadi perlindungan yang kuat buat kita. Ulangan 33. Ulangan 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Ulangan 33 ayat 26 dan 27. Ayat 27. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Saudara, sadari bahwa perlindungan kita itu dari Tuhan, pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi. Sadrak, Mesakh dan Abednego saat diperhadapkan dengan dapur api, dapur perapian yang dipanaskan 7 kali ganda, saudara. Dia tidak takut. Dia masuk ke dalam dapur perapian, dia mereka dilempar masuk ke dalam dapur perapian. Tetapi di dalam dapur perapian itu, kalau belum waktunya mereka mati, Tuhan sendiri yang hadir. Tuhan sendiri menjadi perlindungan buat Sadrak, Mesakh dan Abednego. Banyak orang ini takut naik pesawat, saudara. Takut jatuh, ya. Saudara, sebenarnya kemungkinan orang untuk mati karena jatuh dari pesawat itu menurut statistik itu ada kurang lebih 19.000 jam. Kalau terbang selama 19.000 jam baru ada kemungkinan 1 kali orang itu jatuh, saudara. Pesawat itu bisa jatuh. Ya, siapa yang pernah terbang 19.000 jam, saudara? Tidak ada satupun mungkin, saudara. Tetapi seringkali kita ini takut. Kita ketakutan naik pesawat, takut naik ini, takut, saudara. Ya. Ketakutan mengintimidasi kita. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Saya percaya saat tangan Tuhan sendiri yang memegang kita, tidak ada satu bahaya pun
yang bisa menghampiri kita. Tidak ada satu musuh pun yang bisa melukai kita, saudara. Karena Tuhan perlindungan kita yang kuat. Yang terakhir, sadari bahwa Bapamu adalah Tuhan yang dahsyat, saudara. Benaya tahu siapa ayahnya. Dikatakan Yoyada, imam besar, saudara. Dia orang yang terpandang, dia orang yang mendidik anaknya dengan berani, saudara. Kita ini anak Bapa di surga. Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib. Dia bukan sekedar Tuhan, saudara. Tetapi dia menyatakan dirinya untuk kita. Dia adalah Bapa buat setiap kita, saudara. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya sendiri. Seorang ayah tidak akan pernah membiarkan anaknya tidak makan. Seorang ayah tidak pernah membiarkan anaknya disakiti, saudara. Itulah Bapa yang baik. Mungkin ada banyak bapa di dalam dunia ini yang tidak mencerminkan Bapa di surga. Tetapi saya percaya Bapa di surga yang saya percaya, dia adalah Bapa yang sungguh teramat baik buat setiap kita. Dia menyertai kita, dia melindungi kita, dia membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan. Jangan engkau takut, jangan engkau gelisah, jangan engkau gentar. Tuhan beserta dengan kita. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebenaran firman yang kami dengar hari ini. Kami mau menaruh iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyertai kami. Tuhan pencipta langit dan bumi yang melindungi kami. Dan Engkau Bapa kami yang sungguh teramat baik. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kalau sampai hari ini kami masih ada, itu bukti bahwa Tuhan mengizinkan kami ada di dalam muka bumi ini untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk segala yang kami nikmati sampai hari ini. Dan biarlah kasih setia dan kemurahan Tuhan menyertai setiap kami umat-Mu. Kami yang beribadah pada hari ini, biarlah sukacita dan damai sejahtera surga turun buat setiap kami. Setiap kuasa ketakutan, spirit roh ketakutan, kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami katakan, Tuhan kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang membebaskan kami dari ketakutan. Kami percaya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang pemenang. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami sampai kesudahan alam. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah sebelum kami berpisah, hamba-Mu mohon berkat itu turun atas setiap kami umat-Mu. Dimanapun kami berada, kami yang sakit kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, itu yang menyembuhkan setiap kami. Kami pegang janji kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Kami percaya kami disembuhkan. Kami yang sakit kami ditolong Tuhan. Kami yang berbeban berat, Tuhan memberikan kami kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemurahan dan kebaikan Tuhan turun bagi setiap kami semuanya. Kami menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami untuk berkenan di hadapan Tuhan, untuk dijemput oleh Tuhan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kalinya di muka bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah damai sejahtera menyertai kami, sukacita Tuhan menyertai kami, perlindungan Tuhan kuat buat kami. Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biarlah anugerah kebaikan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.